Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi bagaimana pengalaman aku bisa menjadi seorang ASN atau PNS sekarang ini. Jadi yang pertama itu awal mula aku jadi seorang ASN ataupun PNS, ya PNS guru di daerah. Itu sebenarnya dari awal itu tidak pernah aku pikirkan untuk menjadi seorang ASN. Karena waktu itu ceritanya begini. Waktu itu aku tahun 2018 itu wisuda di bulan Februari 2018. Saya ingat itu tanggal 22. Itu saya wisuda dari universitas saya itu di Provinsi Sumatera Utara, namanya Unimed. Jadi saya di sana jurusan pendidikan matematika. Jadi selesai wisuda, memang sebelumnya waktu saya pun kuliah itu saya sudah kerja. Kerjanya pun itu hanya season-seasonan aja karena masih statusnya waktu itu masih mahasiswa, yaitu saya kerja sebagai seorang SPB, ya. SPB udah tahu kan, yaitu kepanjangannya Sales Promotion Boy. Jadi waktu itu saya kerja sebagai SPB dan juga kasir di sebuah mall di Medan, yaitu Carrefour atau Medan Plaza, Medan Fair. Kalau siapa yang tahu coba komen di kolom komentar. Nah, jadi waktu itu saya kerja di sana itu season-seasonan, maksudnya season musim-musiman ya maksudnya. Maksudnya musiman itu gini. Jadi kalau misalnya satu semester itu saya kuliah, jadi pas masa liburnya itu saya tidak pulang ke kampung, ya. Jadi saya tetap berada di Medan, tidak pulang kampung dan kerja sebagai SPB di mall tersebut. Jadi tujuan saya memang bukannya saya nggak mau pulang kampung, tapi saya lebih suka untuk cari duit. Maksudnya ya ini real di hidup saya, memang saya sangat butuh sama uang, makanya saya kerja, manfaatkan libur saya untuk kerja di mall tersebut. Jadi singkat cerita, karena setiap semester, setiap libur saya kerja di sana, jadi memang itu sudah menjadi pekerjaan saya. Jadi sewaktu mau menyusun skripsi ataupun hampir selesai wisuda pun saya masih kerja di mall tersebut. Jadi singkat cerita, pas tahun 2018 selesai saya wisuda, itu sebelum saya waktu itu memang lagi ada penerimaan yang namanya CPNS 2018, ya. Yang seangkatan dengan saya juga bisa komen ataupun subscribe channel ini, ya. Kemudian di tahun 2018 itu ada penerimaan CPNS tadi. Jadi di penerimaan CPNS itu saya sebenarnya itu tahu kabarnya itu dari kawan satu kerjaan juga. Kebetulan dia juga wisuda di tahun 2018 jurusan ekonomi, namanya Togu. Nah, jadi waktu itu pas kami lagi kerja, dia ngabar-ngabari, kita kan udah wisuda katanya kan. Kenapa nggak kita gunakan aja ijazah S1 kita untuk melamar CPNS 2018 gitu ya. Jadi pas waktu itu saya juga kepikiran, tapi karena memang bukan, di sini saya perlu menekankan, di sini saya bukan mengecilkan atau bagaimana. Memang dari awal saya dari SMA ataupun dari kuliah itu tidak pernah terpikir bagi saya untuk menjadi seorang PNS, ya. Cuman mungkin ini rezeki bagi saya. Jadi awal mulanya itu dari kawan itu kan, dari kawan yang di mall, dia bilang, yuklah daftar daftar CPNS begini, siapkan aja ini ijazah, transkrip nilai, di scan segala macam, daftarnya online gitu kan, melalui akun SSCN. Kemudian awal mulanya itu saya pikir, gimana ya, daftar nggak ya. Cuman waktu itu masih bimbang kan antara daftar atau enggak, walaupun seandainya waktu itu memang belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah saya. S1 pendidikan matematika. Waktu itu memang kerjaannya masih di mall itu aja kan, maksudnya belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah atau jurusan kita. Jadi sewaktu itu saya berpikir cukup lama, tetapi tiba-tiba dari orang tua di kampung tiba-tiba nelpon. Nah, pas nelpon itu saya kayak dipaksa untuk ikut mendaftarkan diri di penerimaan CPNS 2018. Nah, jadi ceritanya ketika saya daftar online, itu ceritanya pagi-pagi sebelum saya mulai berangkat kerja ke
ke tempat kerjaan saya yang biasa di mall. Itu jam kan kebetulan saya masuk shift siang. Jadi pas shift siang itu saya paginya itu kan setelah bangun tidur itu saya buka situs SSCN. Ternyata penerimaan CPNS-nya itu lagi dibuka dan waktunya itu masih panjang. Nah, jadi situ saya berpikir daftar nggak ya, daftar ya. Tiba-tiba orang tua nelpon nih dari kampung. Jadi pas nelpon saya dipaksa untuk ikut karena memang ibu saya pengen kali saya jadi seorang guru ya, jadi seorang guru, terutama guru PNS. Nah, kebetulan dari situ setelah mengalami perdebatan hati yang cukup panjang, jadi di sana saya mencoba untuk memutuskan keputusan saya gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk ikut penerimaan CPNS 2018. Nah, di saat itu kan ada syaratnya itu salah satunya scan ijazah dan pas foto. Kebetulan waktu itu ada namanya swafoto ya, yaitu kita foto sama KTP kita ya. Jadi waktu itu ceritanya swafoto saya mungkin nanti saya akan tunjukkan di sini. Itu cukup lucu karena waktu itu saya pakai topi tuh dimodelin ke belakang biar terlihat agak keren. Kemudian dengan baju kemeja biru yang sedikit terbuka ya, kemudian dengan KTP saya. Itu fotonya agak lumayan mainstream. Nah, nanti saya lihatkan di sini. Nah, itu saya daftar, langsung saya upload hari itu juga, jam itu juga. Setelah berhasil, saya tinggal tunggu pengumuman selanjutnya. Nah, sambil menunggu itu saya tetap bekerja di mall tersebut. Lama-kelamaan setelah itu saya pun tiba-tiba di sana beberapa bulan kemudian pengumuman pun datang, yaitu pengumuman seleksi administrasi. Karena kan berkas yang dikirim secara online itu kan itu yang akan dinilai oleh ASN-nya, maksudnya tim penilai kelulusan CPNS-nya itu. Jadi di sana secara seleksi administrasi setelah pengumuman, saya buka pengumumannya, saya lulus. Nah, lanjut setelah itu, setelah lulus kemudian keluarlah jadwal untuk mengikuti tahap pertama, yaitu SKD, yaitu seleksi kemampuan dasar kalau tidak salah. Nah, jadi di seleksi kemampuan dasar itu waktu itu harinya itu kalau tidak salah saya hari Rabu. Jadi di sana pakaiannya itu hitam putih. Nah, jadi selama persiapan untuk mengikuti ujian tahap 1 itu saya murni, ini mungkin bukan saya karang-karang, ini memang murni itu saya mengikutinya itu memang tanpa adanya persiapan. Karena kenapa? Ketika saya mengikutinya itu memang saya kerja masuknya shift siang, kemudian sekitar jam 3 dari mall itu saya permisi sama supervisornya untuk pergi mengikuti ujian CPNS. Jadi selama di toilet mall itu saya ganti baju hitam putih untuk pergi ke tempat atau lokasi ujian. Nah, sampai di lokasi ujian itu suasananya memang benar-benar wow, karena memang saya baru kali ini melihat pelamaran yang begitu ramai dan begitu besar di Indonesia. Karena beberapa biasanya pelamaran baik itu lowongan kerja di perusahaan manapun tidak ada seramai dan seantusias ini. Jadi waktu itu saya sempat bingung, lulus nggak ya, cuman kan udahlah usaha aja kan. Jadi saya waktu itu ujiannya pas sesi kelima itu pas jamnya menjelang maghrib. Jadi pas saya ujian itu tiba-tiba saya memang kalau menghadapi ujian itu tidak pernah menganggap sesuatu itu enteng. Maksudnya kita hadapi walaupun saat itu saya tidak ada persiapan, sama sekali tidak ada, tetapi di sana saya menjawabnya itu menggunakan pengetahuan yang saya miliki selama ini. Kebetulan kalau di SKD atau kemampuan dasar itu ada 3 tahap, ada 3 tes ya. Tes TKP, TIU, atau tes intelijensia umum, dan tes kemampuan pribadi, dan TWK, dan tes wawasan kebangsaan. Sorry kalau saya agak lupa untuk, pokoknya dia ada 3 tes, TIU, TWK, sama TKP atau kemampuan pribadi. Nah, jadi pas saya ujian itu sudah menjelang maghrib, tiba-tiba waktu sudah berjalan, saya lihat peserta lain semua pada tenang, tidak ada suasana gelisah atau apapun di beberapa peserta yang ada di samping saya. Namun setelah itu, ketika pengumuman sudah keluar, itu kan waktunya beda-beda ya, mungkin beda 2 menit.
ketika kawan yang di samping nilainya sudah keluar, tiba-tiba dia tidak lulus. Dan saat itu juga banyak sekali peserta yang mungkin menangis ataupun merasa putus asa saat itu karena di tahap pertama dia sudah tidak lulus. Kemudian waktu itu pas waktu saya sudah selesai, nah saya buka sebelum waktunya itu habis sekitar 30 detik saya sempat berzikir. Ya, saya sempat berzikir. Setelah selesai berzikir saya tutup mata, tiba-tiba skornya tampil, tiba-tiba skor saya cukup tinggi. Jadi di sana saya dengan kata lain saya sangat bersyukur sekali bisa melewati tahap 1 dengan skor yang bagus, ya. Jadi di sana memang tidak sedikit juga yang lulus juga banyak yang nangis dalam artian nangis bahagia, ya. Nah, selesai tahap 1 ataupun ujian pertama setelah lulus, kemudian diadakan lagi pemanggilan kedua untuk ujian SKB. Nah, di SKB ini bagi kamu misalnya yang punya sertifikat pendidik dari sebelumnya, dari pas kamu S1, nah itu akan menjadi tambahan skor kalau tidak salah sebesar 100 poin untuk tambahan nilaimu untuk lulus di tahap akhir untuk dipilih sebagai seorang PNS ataupun ASN. Jadi di sana saya waktu itu belum pernah mengikuti PPG ataupun belum punya sertifikat pendidik. Jadi di sana saya berusaha dengan apa yang saya punya dan saya lakukan sebaik mungkin. Nah, di tahap kedua itu SKB-nya itu kalau saya lihat itu soalnya memang hanya sekitar 20% itu tentang pedagogik atau pendidikan atau pembelajaran di kelas. Kemudian 80%-nya lagi itu pertanyaan tentang jurusan kita. Contoh saya jurusan matematika, berarti 80% isi soal tersebut adalah matematika. Jadi setelah itu saya waktu itu skornya memang tahap kedua itu setelah selesai tes cukup rendah. Namun waktu itu saya sih karena memang dari awal mindsetnya memang tidak pernah kepikiran mau jadi PNS, tapi tiba-tiba setelah pengumuman alhamdulillah lulus. Karena memang waktu itu saya tidak tahu, karena mungkin saya ikut jalur cum laude bukan jalur formasi umum, mungkin hanya satu yang diambil, saya tidak tahu. Tapi yang pasti itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, ketika saya lulus, setelah lulus kemudian pemberkasan. Nah, sebenarnya di dalam menjadi seorang PNS atau ASN itu tahap pemberkasan inilah yang menentukan kamu bakal jadi PNS atau tidak. Karena kenapa? Walaupun kamu lulus di tahap SKB atau tahap kedua atau tahap final, kalau kamu tidak mengantarkan berkas kamu untuk dibawakan ke BKD atau BKN dan sebagainya, maka kamu tidak akan resmi menjadi seorang PNS. Saat itu memang saya sempat mengalami down, karena kenapa? Ketika tahap 2 selesai atau SKB, itu ada beberapa bulan saya nunggu pengumuman akhirnya itu, saya sempat nganggur. Jadi 2 bulan itu saya sempat merantau di kota, ataupun kerjaan pun waktu itu belum ada. Jadi saya sempat merasa kecewa, kenapa sih pengumumannya cukup lama, ya kan? Harusnya kalau misalnya tidak lama, itu saya mungkin sudah bisa kerja langsung dan memperoleh penghasilan. Setelah itu saya sempat nelpon 2 hari sebelum pengumuman pemberkasan itu datang, saya sempat nelpon orang tua. Di sana saya sempat nelpon orang tua, saya bilang kepada mama saya, pengumumannya lama kali ya. Saya cukup kecewa karena udah 2 bulan saya nggak kerja. Saya bilang sama mama saya kan, jadi saya pun nggak punya uang entah apapun. Tiba-tiba setelah itu saya sempat bilang ke mama saya, udahlah sampai sini aja lah, walaupun aku lulus udahlah, nggak usah aku ambil gitu kan, nggak usah aku antarkan berkasnya, aku nggak usah jadi PNS atau apa. Di situ saya sempat mengatakan seperti itu di saat teleponan dengan orang tua saya atau mama saya. Sentak setelah saya telepon itu mama saya langsung nangis lah pokoknya sejadi-jadinya. Kemudian saya nggak tega melihat mama saya nangis, karena waktu itu memang seperti yang saya bilang tadi, memang tidak ada cita-cita dari awal mau jadi PNS, tapi hanya saja itu orang tua saya memang ngebet, memang pengen kali itu saya jadi PNS. Nah, jadi terakhirnya saya pun berdamai dengan hati sendiri, itu saya akhirnya menyetujui apa perkata orang tua saya dan saya mengikuti sarannya. Jadi saya tetap melanjutkan untuk mengantar berkas ke BKD Provinsi Sumut atau Propsu ya, Provinsi Sumatera Utara.
Sampai di sana pemberkasan selesai hingga terakhirnya itu kami dilantik untuk menerima SK CPNS. Tapi sebelumnya kami sudah melapor ke instansi atau satker atau satuan kerja. Satuan kerja itu maksudnya adalah tempat di mana kita bertugas. Jadi saya itu bertugas di SMA Negeri 1 Ongkola Barat. Nah, jadi nanti untuk kalian yang mau saya buatkan video bagaimana lokasi ataupun suasana di satuan kerja saya ataupun tempat saya bekerja, nanti akan saya buatkan. Silakan kamu komen di kolom komentar atau deskripsi. Baik, jadi pelajaran yang bisa saya ambil di situ adalah mungkin tidak selamanya apa yang kita inginkan, yang kita pengen capai itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin kamu mau yang ini, bisa jadi Allah lebih tahu kamu di mana, kamu mau jadi apa. Jadi kita harus selalu menanamkan mindset seperti itu. Boleh kita memiliki kemauan ataupun cita-cita yang untuk menjadi seperti ini, tetapi kalau memang Allah tidak memberikan jalan ke situ, maka kita harus selalu bersyukur dan menerima dengan lapang dada. Maka mungkin kalau kamu sudah bersikap seperti itu, insya Allah mungkin rezeki ataupun segala permasalahan pasti ada solusinya. Oke, mungkin video ini cukup panjang ceritanya, cukup panjang sekali yang namanya obrolannya mungkin ya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu vlog kali ini ataupun pengalaman aku sebelum menjadi PNS kali ini. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi khususnya untuk saya sendiri dan kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang mau ataupun ada cita-citanya mau jadi ASN atau PNS khususnya di tahun 2021 ini. Nah, untuk tahun 2021 itu nanti akan ada pembukaan CPNS. Nah, silahkan nanti saya akan buatkan videonya mengenai info kapan pembukaan pendaftaran CPNS. Jadi ditunggu aja kapan videonya saya upload. Nanti saya akan kasih info-info terbaru seputar dunia ASN. Demikian, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.